Drama penangkapan anak pemimpin pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Sang anak kiai tersebut akhirnya menyerahkan diri. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Suasana mencekam terjadi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan anggota kepolisian mendatangi pondok pesantren Syidikiah untuk menangkap pria berinisial MSAT yang masuk dalam daftar pencarian orang sebagai tersangka pencabulan atas 5 santriwati. Upaya aparat kepolisian sempat dihadang 300-an simpatisan tersangka hingga berujung bentrok. Akhirnya aparat berhasil masuk dan menggeledah pondok pesantren untuk mencari putra sang pemilik pesantren. Di sisi lain, negosiasi alot terjadi antara Kapolres Jombang dengan pengasuh pondok pesantren yang juga ayah MSAT. Pelantikan berarti hari ini diantar ke Polda Mbak ya? Iya nanti. Mas pergi? Mas pergi? Iya nanti ya. Nggak usah. Maksa. Mobilnya sebelah sini. Usai pengepungan selama 15 jam, akhirnya MSAT menyerahkan diri ke polisi. Pria berusia 42 tahun itu langsung ditahan di rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Petugas juga mengamankan 320 orang yang dianggap melawan hukum karena menghalangi proses penggeledahan dan penangkapan tersangka. Dugaan pencabulan yang dilakukan MSAT atas sejumlah santriwati sebetulnya sudah mulai bergulir sejak tahun 2017. Namun korban baru berani melapor ke polisi tahun 2018. Beragam modus dilakukan tersangka, diantaranya dengan dalih untuk seleksi tenaga medis di klinik yang dikelola pesantren. Pada 2019, polisi menetapkannya sebagai tersangka, tapi MSAT selalu mangkir saat hendak ditahan. Padahal berkas kasus sudah lengkap atau P21, yang berarti siap menuju proses pengadilan. Setelah serangkaian drama terlewati, akhirnya MSAT menyerahkan diri. Dari proses pemenuhan alat bukti ini, kenapa polisi sulit? Yaitu karena prosesnya sendiri yang bersangkutan tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, memang dalam prosesnya ini kami melakukan rekonstruksi dan pemenuhan alat bukti ini membutuhkan waktu. Lika-liku penahanan MSAT ini berbuntut panjang. Kementerian Agama sempat mencabut izin operasional dan menghentikan bantuan dana ke pesantren Syidikiah Jombang. Tapi kemudian keputusan itu dibatalkan, mempertimbangkan tindakan MSAT tidak berkaitan dengan pondok pesantren. Setelah kita telaah, jadi pondok pesantren ini tidak ada keterlibatan dengan kasus itu adalah oknum, dan oknum itu sekarang sudah menyerahkan diri, maka statusnya harus dipulihkan, baik lembaga maupun anak-anak ini. Karena itu atas arahan dari Bapak Presiden, sebaiknya pencabutan status izin operasional itu supaya dibatalkan. Selain itu, 5 orang juga ditetapkan polisi sebagai tersangka atas perannya menghalangi aparat dalam menangkap tersangka MSAT. Sejumlah barang bukti disita, berupa pistol airsoft gun, drone, dan alat komunikasi 2 arah. Juga sebuah sepeda motor dan 1 mobil yang digunakan untuk menabrak petugas. Bila tak ada lagi aral melintang, kasus pencabulan yang dilakukan MSAT akan disidangkan pada 18 Juli. Anak sang kiai itu dijerat dengan pasal hukum berlapis yang bisa mengganjarnya hukuman belasan tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.